sudah terjadinya pengaturan bandwidth, di mana pembaca tidak dapat mengetahui perbedaan yang terjadi setelah terjadi pengaturan bandwidth. Yang kedua adalah bagian penyebab transfer file, di mana penyebab transfer file kurang dijabarkan secara rinci sehingga pembaca masih kebingungan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel saya, di mana artikel ini saya buat dengan referensi jurnal, yaitu ini, perancangan dan analisis jaringan nirkabel, analisis keamanan jaringan nirkabel menggunakan Wireless Intrusion Detection System. Terus seperti apa artikelnya? Seperti ini artikelnya. Apa sih pada era yang serba teknologi sekarang ini, semakin banyak orang mengakses internet, semakin sering orang mengakses internet, tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya keamanan internet. Semakin banyak orang yang mengakses internet, semakin tinggi juga tingkat ketidakamanan jaringan internet tersebut, sehingga semakin pesat sebuah teknologi internet juga harus dibarengi dengan pesatnya keamanan jaringan internet. Jaringan internet ini keamanan jaringan internet ini didefinisikan menjadi 5 poin, di mana poin yang pertama adalah confidentiality, di mana informasi hanya bisa diakses pihak yang memiliki wewenang. Kemudian integrity, informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Kemudian availability, informasi hanya tersedia pada pihak berwenang saat dibutuhkan. Kemudian authentication, bahwa pengirim informasi dapat diidentifikasikan dengan benar. Yang terakhir adalah non-repudiation, mensyaratkan bahwa pengirim maupun penerima tidak dapat menyangkal pesan. Pada keamanan jaringan ini juga terdapat beberapa tipe-tipe serangan yang mengancam keamanan jaringan itu sendiri. Dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu interruption, yaitu serangan yang dilakukan kepada sistem hingga aset tersebut tidak tersedia atau tidak dapat digunakan oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah modification, yaitu perubahan aset yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian interception, yaitu kondisi di mana pihak yang tidak berwenang mendapatkan sebuah akses kepada aset. Yang terakhir adalah fabrication, di mana suatu pihak yang tidak berwenang menciptakan sebuah aset palsu yang seharusnya tidak ada dalam sistem aset tersebut. Nah, hal ini yang harus kita tekankan, bahwa semakin sering kita mengakses jaringan internet juga harus dibarengi dengan peningkatan keamanan jaringan itu sendiri, agar jaringan itu dapat digunakan sebagaimana mestinya. Demikian presentasi dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.